Berbicara tentang kota Solo, Solo dikenal sebagai kota budaya, di mana ada dua keraton yang ada di kota Solo ini, yaitu Keraton Kasunanan dan juga Keraton Mangkunegaran, yang merupakan pusat kebudayaan. Dari dua buah keraton yang ada di kota Solo ini, budaya-budaya itu menyatu di sini dengan berbagai macam ragam dan juga coraknya. Contoh saja kain. Di Solo ada kain batik, kain lurik dengan berbagai macam pola, dengan berbagai macam corak yang semuanya indah. Ketika kita berbicara tentang desain dari busana, kalau kita mengenal Perancis, Paris sebagai pusat trend center busana dunia, di Indonesia juga punya Solo. Ketika saya memilih materi untuk desain saya dari kain lurik, saya lihat bahwa lurik itu adalah kain etnik yang sangat indah, yang memiliki motif-motif luar biasa. Ketika saya bisa mendesain sebuah karya dari kain lurik itu, saya merasa bisa menciptakan hal yang etnik dari kain yang sangat etnik, sangat indah, kain yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga. Karena memang saat ini lurik itu harus kita naikkan kembali, sehingga orang yang mengenakan kain lurik itu akan menjadi bangga. Tadi kita berada di butik saya dan melihat busana-busana yang terbuat dari kain lurik. Kita berada di rumah Ibu Hartini di Desa Cabean, Melese, Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Ibu Hartini ini sahabat saya yang akan mengajari saya membuat selembar kain yang indah yang nanti akan menjadi busana yang siap untuk dikenakan. Dengan alat yang sederhana ini, saya akan membuat sebuah kain yang nanti akan saya pergunakan untuk fashion show saya berikutnya. Kita lihat ini adalah benang yang tidak beraturan, seperti ini. Kemudian akan masuk ke dalam sebuah alat yang disebut ingan. Akan menjadi bentuk yang lebih beraturan. Ini namanya setrengan. Setrengan ini siap untuk diwarna dengan menggunakan wenter yang disebut proses menter. Apa prosesnya? Mari kita lihat. Ini adalah pewarna atau wenter. Mari kita melihat proses pewarnaannya. Setelah ini diwarnai, benang ini didiamkan beberapa saat supaya warnanya bisa melekat. Ini proses pemerasan. Setelah diperas, benang ini nanti akan dijemur. Saya akan mencoba didampingi Bu Hartini. Ini namanya digedruk, supaya benangnya itu tidak menggumpal. Jereng Ibu nggih. Ini harus dijereng supaya cepat kering dan tidak menggumpal. Ini digedruk lagi. Kita nunggu kering ya Bu Hartini. Setelah kita proses perwarnaan tadi,
dan benangnya kering menjadi seperti ini. Kemudian kita akan proses selanjutnya yaitu nge-close. Ternyata susah juga ya. Ini benang harus pas pada posisinya, tidak boleh meleset sedikit pun. Dan ini saya rasa semua harus mencoba, Bu, supaya tahu bagaimana detailnya untuk membuat selembar kain. Ini adalah benang yang saya pinta tadi. Nah, benang ini nanti akan masuk di dalam boom untuk dibikin motif. Motif dari selendang, motif dari kain lurik yang nanti akan kita pergunakan untuk membuat busana. Boom ini yang tadi merupakan motif dari sebuah kain lurik. Kemudian boom ini nanti disusun sedemikian rupa, benangnya masuk satu persatu di dalam gun. Nah, untuk menyusun benang, memasukkan benang satu persatu ke dalam gun ini memerlukan waktu sekitar 3 jam. Cukup lama dan harus hati-hati karena kita lihat di situ sangat detail sekali. Benangnya tidak boleh meleset satupun karena nanti kalau meleset hasilnya juga tidak bagus. Ini kita lihat bunga tiem sedang memintal ini lurik dom nelusup merah. Riyen saya ngajari ndamel lurik ngeten iki sinten Butini? Buke. Buke Butini. Nggih. Sanika ibuipun? Pun nang Indal. Sampun sedo. Pun. Terus sanika Butini suamipun pinten? 50 kali. Terus berarti ndamel lurik niki pun pinten tahun, Bu? Sekitar 17 kurang lho, Bu. Kula umur nggih. Umur pinten riyen? 17. Umur kala mben ampun umur kalih dosa. Oh, kalih dosa. Nggih, dadine pun turik. Nggih. Nggih. Butini remen nggih, Bu nggih. Anu ndamel Nggih. ngeten iki nggih. Nggih. Terus napa ndamel niki saben dinten napa kala-kala napa terus pundi? Saben dinten ndamel. Saben dinten ndamel. Nggih. Terus sing mundhut Saking Pedan, saking Cawas, nggih. saking Jogja, Oh. saking Solo. Kakak nggih, Bu nggih. Nggih, Semarang nggih saged mendhet. Nggih, terus anu Butini kagungan anu rencang ingkang mbiyantu. Enten Pinten piyai pinten, Bu? nek pinten 13. 13. Nggih. Motif sing paling sulit tulit, Mas. Kadose ijo nih. Sing paling gampang bribel petak. Niki yang didol pasaran yang nggih 13. Nih sing tulit niki, sing tulit ngeten nggih gangsal welasan. Niki. Oh, saya tahu, Bu. Niki. Tapi mau niki. Ini bagus. Dikenakan Butini, sahabat saya yang cantik ini semakin cantik. Semakin cantik. Ini hanya diberikan saja dan cantik, apalagi kalau sudah menjadi sebuah busana yang sesungguhnya. Tumpukan kain ini sebagian kecil karya dari sahabat saya di sini, Bu Hartini. Ini bermacam-macam motifnya. Niki motifnya apa niki, Bu? Bribel utawi bribel keris. Bribel kelir. Ini bribel kelir. Warnanya biru merah.
Bridil ini ada bermacam-macam warna, kuning, hijau, abang, dan masih banyak lagi warna yang lain. Ini bridil yang kuning, ler yang kuning. Ini yang putih. Yang putih ini seperti yang saya pakai. Ada 2 singgih, nggih. Ini tadi dom nelusup. Niki yuyu sekandang ya. Niki yuyu sekandang polos. Warnanya hijau. Yang warna hitam nggih, warna hitam nggih. Oh, ini aja, niki enten anu, Bu. Sing hijau. Ini dom nelusup warna hijau, ini kesukaan saya. Dom nelusup warna hijau. Saya niki, Bu. Kalau yang ini tadi yang merah, yang ini yang hijau. Hari ini Bu Hartini telah mengajari saya untuk membuat kain lurik. Dan ternyata prosesnya rumit, tidak sesederhana yang saya bayangkan. Dan saya belajar untuk bisa, dan saya harus bisa. Karena mulai dari sini, berawal dari sini akan tercipta karya-karya yang nanti luar biasa. Oh iya, Bu, lupa. Saya kan ngajak sahabat-sahabat saya ke sini. Lupa saya suruh masuk. Saya ajaknya ke sini ya, Bu ya. Putra-putri sahabat saya dan juga anak saya itu tertarik untuk belajar membuat kain lurik. Dan kebetulan sahabat saya adalah juga customer saya. Jadi semakin mengetahui cara membuat lurik, semakin menyintai lurik, semakin tertarik, dan tentunya juga semakin senang berbusana lurik ya, Mbak. Mas. Ternyata susah juga ya bikin satu lembar kain lurik begini. Padahal kalau sudah menjadi kain, jadi sesuatu hal yang mempunyai nilai seni dan harganya mahal. Kadang kita nggak terbayangkan dan nggak sebanding antara harga satu kain ini dengan keringat yang harus dikeluarkan untuk membuatnya. Kita mesti budayakan untuk tetap melestarikan kain-kain lurik ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan sampai kita mencarikan lurik nanti harus ke negeri orang untuk mencarinya. Ketika saya memilih sentir untuk brand dari desain-desain saya, itu karena sentir itu dikenal dengan lampu kecil atau yang sering kita sebut dengan lentera, yang bisa nyala di mana saja dengan menggunakan bahan bakar seadanya, sehingga harapannya sentir itu bisa kenal masyarakat secara umum.